Ustaz, kami persilahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid As-Salam MTXL Smart yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sela-sela kesibukan kita, aktivitas kita tidak dilalaikan. Kita masih menyempatkan melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Dan salah satu di antara ciri ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita merasakan kenikmatan dan kita ingin meraup kebaikan setelah kebaikan tersebut. Dari Ramadan kita menikmati hidangan Ramadan, kita mencari kebaikan apa setelahnya. Dari salat zuhur ini kita menikmati salat zuhur ini dan kita mencari kebaikan setelahnya ini apa lagi. Dan begitu seterusnya para jemaah sekalian yang berbahagia, maka tema kita pada siang hari ini pun adalah meraup pahala kebaikan di bulan Zulqa'dah. Ini sebuah refleksi, yaitu keinginan kita yang ingin senantiasa menikmati setiap hidangan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam hidup aja kadang kita habis mencicipi satu masakan, kita ketagihan luar biasa, kira-kira ada yang lebih enak lagi atau tidak. Kita kira ada tempat yang lebih indah lagi atau tidak. Terus apalagi setelah ini yang mau kita nikmati terus hari demi hari untuk sesuatu yang lezat secara zahiriah, secara nampak kita tidak pernah puas. Kita ingin hadirkan bahwa ketidakpuasan dalam kenikmatan itu juga secara batin, secara maknawi, yaitu dalam hal menikmati kebaikan dalam ibadah, dalam amal soleh yang kita lakukan. Maka para jemaah, di antaranya adalah kita bertanya hari ini kita sedang berada di bulan apa, Pak? Setiap muslim itu harus melihat simbol-simbol, rambu-rambu, isyarat-isyarat yang ada di sekelilingnya untuk dia mencari kebaikan demi kebaikan yang ingin dia lakukan. Hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Ada yang tahu para jemaah Zulqa'dah itu, kita kenal dulu bulan yang keberapa dalam bulan Islam. Nomor urut bulan Zulqa'dah adalah paling gampang diingat. Karena setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, yaitu dia nomor urut ke-11. Dia berada setelah bulan Ramadan dan Syawal dan kemudian sebelum bulan Haji, bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12, bulan yang ada di urutan terakhir, di bulan yang ada di dalamnya adalah satu syariat Islam yang paling puncak, yaitu ibadah haji. Nah, kira-kira ada tidak para jemaah kebaikan pada bulan Zulqa'dah ini yang ingin kita raup? Coba, hari ini kita sudah berada di tanggal berapa ya? Tanggal 10. Mungkin kita sudah mulai, sebagian kita sudah ada yang mulai menghitung. Bulan berarti haji itu, Idul Adha itu berapa hari lagi? Kalau sekarang bulan 10, tanggal 10 berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya. 20 di bulan ini dan 10 di bulan Zulhijjah. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan bahas dari sisi apa yang bisa kita raup dari kebaikan di bulan Zulqa'dah ini. Kalau Bapak Ibu ditanya, ada nggak satu ibadah yang khusus disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Zulqa'dah? Ada Pak? Salat apa yang ada kaitannya dengan bulan Zulqa'dah? Yang khusus, kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu ada terus di setiap bulan. Ya, kalau ada di bulan Ramadan, ada salat khusus di bulan Ramadan, kita sebut salat taraweh. Ya, di bulan Syawal ada salat khusus di bulan Syawal, salat Id, ya kan? Idul Fitri bulan Syawal. Kalau puasa bulan Ramadan, puasa wajib. Bulan Syawal ada puasa khusus bulan Syawal? Ada 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kalau di bulan Zulqa'dah ada nggak Pak? Tidak ada sholat yang khusus disandarkan kepada bulan Zulqa'dah. Tidak ada juga puasa yang secara khusus disandarkan kepada bulan Zulqa'dah.
Tapi kalau di bulan yang lain, bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah, ya. Nah, sholat di bulan Zulhijjah ada sholat Idul Adha. Nah, kalau bulan Zulqa'dah ada puasa khusus? Tidak ada. Sholat khusus? Tidak ada juga. Sedekah? Tidak ada juga. Berarti apakah ada kebaikan tidak yang kita ambil dari bulan Zulqa'dah ini? Nah, ini yang menarik untuk kita pertanyakan para jamaah sekalian. Apalagi ini kalau kita lihat ya di dalam urutan, secara urutan ini adalah bulan ke-11. Ya, setelah bulan Ramadan, lalu kemudian bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 1 bulan sebelum bulan Zulhijjah. Kira-kira kalau kita bilang kenapa Allah menempatkan bulan Zulqa'dah ini ada di bulan ke-11? Posisinya ada setelah Ramadan dan sebelum bulan Zulhijjah. Mungkinkah tidak adanya sholat secara khusus, tidak adanya puasa, sedekah secara khusus dengan bulan Zulqa'dah ini berarti tidak ada kebaikan pada bulan Zulqa'dah? Rasa-rasanya Pak, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau memang tidak mungkin, lalu apa kebaikan yang bisa kita dapatkan bulan Zulqa'dah ini? Nah, ini adalah kajian siang hari ini yang akan kita bahas pada jemaah. Kita kenal dulu Zulqa'dah itu secara bahasa artinya apa? Zulqa'dah. Ada yang sudah tahu Pak? Zul artinya yang memiliki. Dzul jalali wal ikram, Allah yang memiliki kemuliaan. Ya. Kalau Zulqa'dah, Al-Qa'dah itu artinya adalah duduk. Qa'ada yaq'udu, Al-Qa'dah itu duduk, bulan yang punya duduk. Apa maksudnya itu para jamaah? Al-Qa'dah ternyata disebut Zulqa'dah itu, duduk itu dalam di antara istilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu bukan maknanya duduk seperti yang bapak-bapak sedang saat ini lakukan. Duduk seperti saya ini sekarang sedang duduk. Ternyata ada dalam istilah Al-Qur'an makna duduk itu maknanya adalah tidak ikut dalam perang, itu namanya duduk Pak. Ya, dalam surat At-Taubah, la yastawil, tidak sama orang-orang yang mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, dengan orang-orang yang qa'idun, orang-orang yang duduk, tidak ikut perang. Ya, kunu ma'al silakan duduk kamu bersama orang-orang yang duduk, kata Allah dalam surat At-Taubah. Pada orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Silakan enggak mau ikut, duduk saja. Jadi duduk itu maknanya adalah tidak ikut dalam perang. Maka Zulqa'dah itu bulan duduk, maksudnya bulan yang tidak boleh perang. Bulan yang dilarang ya, padanya itu bulan peperangan. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, bulan yang dilarang dalamnya peperang itu kenapa? Ternyata di sini kita pernah bahas sebelumnya ya, di surat At-Taubah ayat 36 bahwa ada bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan itu kenapa dihormati? Karena enggak boleh perang di situ. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu, jumlah bulan itu di dalam kitabullah itu ada 12. Ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan bulan itu ada 12. Dan di antara 12 itu ada yang minha arba'atun hurum, ada 4 yang dihormati, yaitu 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah itu yang 11, Zulhijjah yang ke-12, Muharram yang 1. Salasun mutawaliyat, kata Nabi SAW dalam hadisnya, 3 berurutan. Maka kalau kita petakan, Zulqa'dah ini adalah termasuk bulan yang pertama di antara rangkaian 3 bulan yang dihormati oleh Allah. Ya, bulan Zulqa'dah, setelahnya bulan Zulhijjah, nanti kemudian bulan Muharram. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ternyata di balik penghormatan pemuliaan bulan tersebut, Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Kenapa? Ternyata latar belakang sababun nuzul ayat ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu itu memang sudah dikenal Pak, sebelum turun Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya surat At-Taubah ini yang mengatakan 4 bulan dihormati ini, mereka sudah menghormati bulan Zulqa'dah itu sebagai bulan yang tidak boleh perang. Kenapa? Karena setelah itu adalah ada bulan haji untuk memberikan pengamanan terhadap rambu-rambu syiar ibadah haji. Lalu kemudian para jamaah mereka sepakati dan mereka tidak boleh berperang. Tapi ternyata mereka itu
Sehari kebanyakan di antara mereka itu ada yang penghasilannya, ma'isyahnya itu adalah dari merampok, begal, mencegat ya orang rombongan perang, lalu kemudian menang dapat gonimah, dia dapat uang, mereka sebagai penghasilan. Maka mereka hobi sekali itu dalam perang para jemaah. Maka karena saking hobinya dalam perang, akhirnya mereka membuat kesepakatan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah itu ada bulan-bulan dihormati itu mereka tidak boleh perang, ya. Jadi kemudian Islam turun, datang syariat ini, surat atau ayat 36 ini adalah untuk menguatkan, menetapkan apa yang sudah berlaku sebelumnya dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu dikuatkan? Ternyata dulunya sebelumnya mereka banyak yang melanggar para jemaah. Karena nafsu mereka terhadap dunia, mereka ingin dapat gonimah, mereka ingin dapat harta rampasan, rampok dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka melanggar, Pak. Bulan yang nggak boleh perang, akhirnya mereka perang juga. Digeser-geser oleh mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk mengokohkannya. Nah, para jemaah, maka namanya lah itu disebut bulan Zulqa'dah, bulan yang orang itu memiliki waktu untuk duduk jangan perang. Nah, ini para jemaah kalau dari segi namanya Zulqa'dah berarti suruh duduk. Apa kita suruh duduk santai, nggak beribadah? Berarti ini tidak ada kebaikan di dalam bulan Zulqa'dah? Ternyata para jemaah sekalian yang berbahagia, dari sini kita tangkap bahwa kebaikan yang bisa kita kumpulkan pada bulan Zulqa'dah itu adalah satu, rambu yang kita tangkap tidak boleh berbuat perbuatan yang zolim, perbuatan zolim pada bulan tersebut. Ya ini perbuatan zolim sebenarnya tidak boleh kapan saja. Perbuatan zolim itu kapan saja tidak boleh. Tapi begitu masuk bulan Zulqa'dah, kita memasuki rambu yang harus kita perhatikan. Sama seperti kita analogikan, berisik itu tidak boleh para jemaah. Dimanapun mengganggu orang lain tidak boleh. Tapi kalau kita udah mulai masuk ke rumah sakit, kita masuk ke area wilayah orang-orang lagi ujian, maka jangan berisik itu menjadi ditekankan. Berbuat zalim itu tidak boleh, tapi begitu masuk bulan Zulqa'dah, rambu itu harus diperhatikan. Nah, kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa berbuat dosa pada bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dilipat gandakan. Maka di sini para jamaah yang harus kita naikkan unsur dalam diri kita itu adalah perasaan atau syu'ur al-khauf, rasa takut para jemaah. Yaitu adakah di dalam bulan Zulqa'dah ini perasaan takut untuk melanggar hukum Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala yang meningkat, yang lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan ini kalau kita kepleset, kalau di bulan ini kalau kita itu kejebak ya, lupa, khilaf, melakukan perbuatan yang dosa, perbuatan yang diharamkan, maka itu dosanya lebih besar. Maka harus ada rasa bagaimana menghormati bulan ini dengan meninggikan rasa takut kita. Dan ternyata dari sisi ini para jemaah boleh kita jujur barangkali. Kita sering terjebak untuk lebih takut terhadap aturan-aturan, perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh manusia daripada dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat gak dimasuki bulan Zulqa'dah ini perasaan takut kaum mukminin terhadap dosa itu meningkat. Ya, lalu kemudian tempat-tempat haram, tempat-tempat perbuatan yang banyak berbuat haram itu menjadi berkurang. Ada enggak itu kalau dibuat dibuat penelitian. Nah, ini para jamaah ternyata yang ada kita lagi dihebohkan dengan sebuah informasi di media sosial, yaitu tentang yang sempat ramai kemarin itu adanya masang kamera di setiap lampu merah yang biasanya di jalan-jalan protokol tertentu saja yang ada kamera etle itu, ternyata sekarang sudah mulai ada di beberapa jalan-jalan yang masuk dalam jalan-jalan yang kecil ya, bukan jalan protokol. Hebohlah seseorang, hebatlah pembicaraan di lampu merah itu antara tukang ojek online dan offline. Oh, hati-hati lu pakai helm, kenapa? Noh, lihat tuh kamera sekarang sedikit kita ngelanggar nggak pakai helm, nerobos lampu merah langsung dipoto, entar kena hukumannya baru tahu lu kapan, entar pas lagi perpanjang STNK katanya, entar diblokir nomor kita, lalu kemudian disuruh bayar dendanya. Akhirnya mereka pada takut berjamaah, mereka sudah mulai pada pakai helm, disiplin. Wah, ada perubahan. Kenapa? Karena takut suruh kena denda 250.000, 500.000.
Yang menarik buat kita di sini adalah kok betapa manusia itu cepat sekali takut begitu memasuki area lampu merah, mereka sudah mulai waspada, jangan sampai terkena tilang, jangan sampai terkena pelanggaran. Maka mereka begitu mentaati aturan yang dibuat oleh manusia. Padahal yang ditakutkan itu berapa ininya para jemaah? Berapa kerugian yang dimunculkan? Kerugiannya 250.000, 500.000 yang mohon maaf sebagian orang mungkin menganggap itu kecil ya. Atau meskipun kita sudah bayar, uang itu masih bisa kita cari lagi. Tapi ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak yang tidak mempedulikannya. Padahal hukumannya lebih berat. Padahal lebih besar. Kapan? Kalau nanti pas perpanjangan STNK mungkin baru ketahuan, nanti pas saat yaumul hisab kita baru ketahuan para jemaah. Nah, jadi tapi kenapa kita tidak berimbang dalam mensikapi rambu-rambu tersebut? Maka para jemaah, bulan Zulqa'dah ini mengingatkan kita akan bahwa ada jenis kebaikan yang kita dapatkan, yaitu dengan cara mengerem diri kita tidak berbuat zalim. Itu satu. Yang kedua para jemaah, bahwa kebaikan yang bisa kita dapatkan pada bulan Zulqa'dah ini adalah kebalikannya. Bahwa mengalihkan dari perbuatan haram, perbuatan yang dilarang tersebut, dialihkan melakukan perbuatan yang diperintah. Dan itu kebalikannya berlaku para jemaah. Kalau dosa dilakukan pada bulan Zulqa'dah ini, bulan haram ini dilipat gandakan, maka pahala yang dilakukan kebaikan di bulan ini pun dilipat gandakan. Siapa yang tertarik Pak Jemaah? Bulan Ramadan orang berlomba-lomba mengkhatamkan Quran. Bulan Ramadan orang berlomba-lomba bersedekah karena ada khairun min alfi syahrin. Siapa yang melihat bahwa definisi perbuatan yang haram itu menurut ulama usul fikih itu apa? Definisi haram itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan mendapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu kan definisi haram. Perbuatan yang haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Maka bentuk kita meninggalkan perbuatan yang haram ini dialihkan dengan kita tinggalkan saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi ditambah dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Lalu kemudian siapa yang tertarik terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pada bulan Zulqa'dah ini. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, lihatlah di Masjidil Haram. Kenapa itu disebut di Masjidil Haram? Masjid yang dihormati. Masjid yang dihormati. Ini bulan yang al-hurum, yang dihormati juga. Ternyata sholat, kata Nabi, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa kali lipat lebih besar dibandingkan masjid-masjid yang lain. 100.000 kali lipat per jamaah. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Padahal jumlah rakaatnya sama, zuhur 4 rakaat. Tapi kenapa? Karena itu adalah di tempat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang berlomba-lomba sholat. Bisa sholat di Masjidil Haram, ingin meraup pahala. Nah, sekarang kita bukan berada di tempat, di lorong waktu. Waktu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya startnya dari bulan Zulqa'dah. Maka siapa yang berlomba melakukan kebaikan di pada bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya terjadi peningkatan para jamaah kebaikan di bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu juga para jamaah salat. Ada takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena mulai start amalan tersebut adalah dihormati. Setelah takbiratul ihram tidak boleh lagi itu tercampur dengan kesibukan-kesibukan, perkataan, perasaan, ya, ucapan, gerakan yang di luar gerakan sholat. Jadi bacaannya, hatinya, gerakannya itu semakin dia menyesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semakin dia khusyuk, maka semakin besar itu pahalanya. Allah katakan dalam ayat bahwa tidak ada yang melakukan yang khusyuk itu kecuali tidak ada yang bisa melakukan ibadah salat itu kecuali orang-orang illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kamu dengan kesabaran dan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali. Besar, berat, besar pahalanya dan tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa? Orang yang setelah takbir itu dia menghormati bahwa dia sedang berada dalam sebuah kegiatan ibadah yang hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dibatasi. Maka semuanya itu menjadi pahalanya besar ketika semakin khusyuk para jamaah. Itu disebut takbiratul ihram. Ibadah haji ada ihram juga. Mulai dari miqat
Setelah mikot itu kalau dia fokus terhadap ibadah manasik-manasik yang telah ditetapkan, maka itu akan semakin menjadikan amalan-amalan dia itu semakin afdol. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, mindset kita begitu masuk bulan Zulqa'dah ini jangan sampai terganggu dengan enggak ada puasa yang khusus dengan bulan Zulqa'dah, enggak ada salat yang khusus dengan bulan Zulqa'dah, enggak ada amalan khusus bulan Zulqa'dah, lalu kemudian aman kita berarti. Tidak. Ini bisa jadi ini adalah sebuah ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah ini diinginkan adalah sifatnya adalah tidak secara zahiriyah, kelihatan ada amalannya seperti sholat, zakat, atau sedekah, atau puasa. Tapi ini adalah ibadah asy'ur, ibadah perasaan. Bahwa bagaimana kita menghormati bulan Zulqa'dah ini. Apa yang telah Allah hormati, kemudian kita hormati pula. Maka para jamaah, ada bentuk kita meraup banyak pahala adalah mengalihkan perbuatan yang diharamkan, dia tinggalkan, lalu dialihkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan dikira meskipun tidak ada salat yang khusus bulan Zulqa'dah, tidak ada puasa yang khusus dengan bulan Zulqa'dah, tidak ada sedekah yang khusus dengan bulan Zulqa'dah, berarti tidak ada tingkatan pahala yang bisa kita raup. Seseorang lebih khusyuk, seseorang membaguskan salatnya, membaguskan puasanya di bulan Zulqa'dah ini, bukan berarti tidak ada peningkatan pahala, Pak. Bukan berarti tidak ada kemuliaan pada bulan Zulqa'dah ini. Lakukan salat itu, perbaiki lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Dalam rangka kita menghormati bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu akan lebih besar. Nah, ini para jamaah, kadang-kadang kita menjadi khawatirnya begini, kita jadi kayak nggak adil sama Allah nih. Kita seolah-olah menjadi tercederai iman kita, rasa kita, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Kita sebenarnya lebih takut kepada Allah apa lebih takut kepada manusia? Kita sebenarnya lebih menghormati Allah, apa yang Allah hormati, apakah menghormati manusia? Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah tetapkan bulan Zulqa'dah ini adanya setelah bulan Ramadan. Bulan Zulqa'dah ini adanya setelah bulan Ramadan, di mana seseorang bulan Ramadan itu adalah makmur sekali amal solehnya. Setelah itu bulan Syawal, setelah itu bulan Zulqa'dah. Yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan. Kenapa? Karena siklus kita sedang menanjak, Pak. Kita dari bulan 9, bulan Ramadan, pindah bulan 10, bulan 11, puncak keislaman, rukun Islam itu di bulan Zulhijjah. Jadi kita masih on the way. Kita masih dalam perjalanan. Seharusnya siklus ketaatan kita masih taat, masih nanjak. Jangan sampai bulan Zulqa'dah ini akhir kemudian kita menurun. Jadi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keutamaan apa-apa pada bulan Zulqa'dah. Hanya gara-gara tidak ada ibadah yang spesial khusus terkait dengan bulan Zulqa'dah. Lalu apa para jamaah? Kita bertanya, apa yang sebenarnya bisa menguatkan kita supaya hasil Ramadan kita itu masih bisa terjaga? Ternyata para jamaah, bahwa di antara para ulama sepakat bahwa di antara ciri ibadah itu diterima adalah terjadinya peningkatan para jamaah. Terjadinya peningkatan ibadah tersebut setelah ibadah naik kepada ibadah yang berikutnya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, dahulu para sahabat ya, itu kalau berjumpa dengan satu sama lain kepada mereka itu setelah Ramadan, kita kenal ada istilah yang namanya tahniah. Ada yang disebut dengan tahniah, yaitu ucapan selamat atas prestasi. Ternyata selain tahniah, ada juga yang dianjurkan berikutnya itu adalah at-tabsyir. Tabsyir itu adalah berita gembira yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain untuk menguatkan agar dia istiqomah dalam beribadah berjamaah. Coba bayangkan, Ramadan ini kita subur ibadah kita. Lalu kemudian di bulan Zulqa'dah tidak ada. Ini terancam akan menurun. Maka kita berpikir bagaimana supaya bisa istiqomah, maka berikan kabar gembira, berikan busyra. Kabar gembira itu, al-bisyarah itu supaya orang itu bisa bertahan. Jangan dulu lemah. Lalu kabar gembiranya di bulan Zulqa'dah itu apa? Ya, kalau kita nasihatin, Pak, kalau ada anak kita umpamanya, atau adik kita, ada keluarga kita, orang yang sudah kuliah, ternyata sudah sampai semester dikit lagi selesai, udah semester 5, semester 7, tiba-tiba dia mau berhenti, Pak. Sayang. Udah mau sampai pada puncaknya, tiba-tiba dia mau berhenti. Kenapa? Jenuh. Udah malas lagi, udah nggak kuat belajar. Maka kita menasihatinya dengan apa? Sabar. Kita berikan kabar gembira, harapan-harapan bahwasanya
akan ada ini kalau kamu bisa selesai menyelesaikan kuliah kamu. Maka memberikan semangat itu, harapan itu adalah sebagai salah satu trik untuk supaya orang itu orang itu bisa istiqomah dalam amal solehnya. Ya, orang yang sudah umpamanya mau jalan-jalan tiba-tiba kemudian ada ban bocor, kemudian mobil mogok atau ada macet di jalan yang membuat seseorang itu akan banyak mengeluh, maka salah satu menguatkannya apa? Sebentar lagi, sabar, sebentar lagi masa kita harus pulang, sedikit lagi nyampe gitu. Maka ada harapan-harapan yang disampaikan. Zulqa'dah ini adalah bulan yang menjadi jembatan antara bulan Ramadan ke bulan Zulhijjah, para jemaah. Jadi keheningannya, kekosongannya di sini, para jemaah, menyimpan banyak pelajaran. Bagaimana supaya bisa menyemangati orang-orang yang kemarin sudah punya banyak prestasi di bulan Ramadan dengan ibadahnya, bagaimana supaya dia itu bisa bertahan ibadahnya dengan cara memberikan bisyarah. Maka bisyarah yang pertama adalah ada bulan yang dihormati. Setelah Ramadan bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Tapi setelah Ramadan selesai ada bulan yang dihormati. Dan ternyata bulan yang dihormati itu yang pertamanya adalah bulan Zulqa'dah. Dari namanya kita lihat nggak menarik, bulan Zulqa'dah, bulan yang punya duduk, bulan yang nggak boleh perang. Kalau Ramadan ya mungkin ya Zulhijjah yang memiliki ibadah haji itu bisa memberikan semangat perjalanan. Ini bulan Zulqa'dah. Kita mengerahkan segala pemikiran kita bagaimana menemukan mutiara di bulan Zulqa'dah ini. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencantumkan bulan Zulqa'dah ini bulan ke-11 adanya sebelum bulan haji, sesudah bulan Ramadan kalau tidak ada harapannya. Maka harapan yang kita temukan adalah tadi bahwa di balik Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau menjadikan bulan ini bulan yang dihormati, ya tidak boleh perang, adalah agar kita bersabar, beribadah lagi. Kenapa? Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan mencapai pada puncak rukun Islam kita. Kalau kita ada yang kalau ada yang renggang, kalau ada yang kosong, maka nanti tidak sempurna siklus ketaatan kita menuju kepada puncak dari rukun Islam, yaitu rukun yang kelima, ibadah haji. Maka para jamaah sekalian berbahagia, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulqa'dah ini menjadi tantangan tersendiri. Rasulullah di antara yang dihormati selain bulan Masjidil Haram, selain ibadah salat, ada takbiratul ihram, ada ibadah haji, itu namanya ihram. Ternyata memang identik itu semua yang dihormati itu adalah banyak larangan, Pak. Orang setelah takbiratul ihram dilarang ngomong, ya, bicara, dilarang bergerak yang bukan gerakan sholat. Begitu juga orang mau ihram, lagi haji, lagi umroh, kalau udah melewatin mikot, udah banyak larangan. Gak boleh pakai wangi-wangian, nyium, gak boleh ngukur kuku, ya, nggak boleh nyukur rambut, kumis dan lain sebagainya. Banyak larangannya, nggak boleh bercumbu dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang dihormati itu adalah identik banyaknya larangan. Maka di bulan Zulqa'dah ini dilarang untuk berperang, itu adalah identik dengan penghormatan bulan ini. Maka nggak boleh kita fokusnya pada kebaikan tuh nggak boleh disertai dengan melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan. Maka biar fokus dalam melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini sisi yang kedua para jamaah yang menarik untuk kita perhatikan supaya di bulan Zulqa'dah ini kita bisa meraup banyak kebaikan. Mindset kita adalah mencari bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yang menjembatani antara bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Ya. Dan yang berikut yang menarik para jamaah untuk kita renungkan bulan Zulqa'dah ini adalah kita ingat para jamaah ketika sebelum masuk Ramadan, Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum mukminin seluruh dunia. Orang amat sangat berharap, berdoa bisa hidup dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Tapi kemudian persiapannya yang menarik adalah Rasulullah SAW persiapan terbaiknya menyambut bulan Ramadan itu ada di bulan sebelumnya, Pak. Persiapan terbaiknya ada di bulan sebelumnya, itu bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah mempersiapkan Ramadan? Persiapan yang terbaik. Apa itu? Adalah Rasulullah SAW tidak pernah melakukan puasa sunnah yang mana full, hampir 1 bulan full,
paling banyak melainkan pada bulan Sya'ban. Saya rasa tidak ada di antara kita yang sehebat melakukan persiapan Ramadan seperti Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah persiapannya yang terbaik, maka Ramadannya pun yang terbaik. Rasulullah Ramadan yang terbaik, kenapa? Karena persiapan yang terbaik. Persiapannya puasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya para jemaah. Illa qalila, kecuali sedikit dan Nabi enggak puasa di bulan Sya'ban. Siapa di antara kita bulan Sya'ban yang paling banyak puasanya? Jarang para jemaah, kecuali Allah yang Allah rahmati. Kenapa? Karena sebelum Ramadan mindset orang apa? Mumpung masih boleh makan, makanin puas-puasnya karena besok mau Ramadan. Ya, belum lagi ada penutupan, ya, ada penutupan pengajian tawakuf, makan-makan. Belum ada silaturahim keluarga, makan-makan. Sehingga bulan Sya'ban ini kata Nabi bulan yang paling banyak dilalaikan sebelum Ramadan. Nah, dari sini para jamaah kita melihat ada satu benang merah bulan Zulqa'dah dengan bulan Sya'ban ini. Kalau Nabi SAW mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya pada bulan Sya'ban, lalu pertanyaannya, persiapan Nabi sebaik-baiknya untuk bulan Zulhijjah itu apa? Ya, muncul dari sebuah pertanyaan lagi, apalagi mana lebih baik ibadah di bulan Ramadan ataukah di bulan Zulhijjah? Itu menjadi pembahasan di kalangan para ulama, Pak. Mana yang lebih baik? Nabi SAW dalam hadis riwayat dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan melebihi Allah cintanya seseorang melakukan amalan soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Pak. Itu iming-imingnya adalah amal soleh dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang iseng-iseng nanya, mana lebih besar pahalanya daripada amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan? Mana yang lebih besar pahalanya dibandingkan Lailatul Qadar? Jawabannya apa, Pak? Mana yang lebih besar? Ternyata tidak sedikit ulama yang mengatakan bulan Zulhijjah, amalan pada bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada bulan Ramadan. Kenapa? Memang lebih baik dari 1000 bulan itu adalah berkaitan dengan pahala, ya. Pahalanya unlimited, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi dari segi urutan para jamaah, puasa itu adalah rukun Islam yang keempat. Sedangkan haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Puncak kesempurnaan Islam seseorang. Kalau dilihat dari sisi amalan rukun Islamnya, mana yang lebih berat antara puasa dengan haji? Munasabahnya, kaitannya, maka haji ini lebih bobotnya lebih berat. Maka beramal di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama itu sebagian besar para ulama mengatakan lebih baik daripada bulan Ramadan. Tapi seharusnya para jamaah persiapannya lebih dahsyat lagi dong. Ya. Seharusnya penyambutan seseorang itu mau masuk bulan Zulhijjah itu lebih besar. Sebagaimana dulu gegap gempita kita ada yang namanya tarhib Ramadan para jamaah. Kita ada nggak di sini tarhib Idul Zulhijjah? Boleh juga tuh bikin tuh bid'ah hasanah. Ya, tarhib Zulhijjah. Supaya apa? Supaya orang siap masuk bulan Zulhijjah itu 10 hari pertama itu benar-benar dimaksimalkan untuk meraup kebaikan. Dan pertanyaannya para jamaah, kapan itu dilakukan? Kalau di bulan Ramadan itu pada bulan Sya'ban, kira-kira untuk Zulhijjah kapan? Ternyata dia adalah pada bulan Zulqa'dah. Maka berhati-hati ketika Nabi SAW mengingatkan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh orang-orang, Pak. Padahal untuk menentukan kesuksesan seseorang di bulan Ramadan itu tergantung bagaimana bulan Sya'bannya. Ternyata banyak yang dilalaikan. Nah, sekarang kita mau menghadapi bulan Zulhijjah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala tidak kalah baiknya mengobral kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan pada bulan Zulhijjah itu akan mendapat cinta Allah. Kalau khairun min alfi syahrin, itu pahala Lailatul Qadar itu adalah unlimited, lebih baik dari 1000 bulan. Maka bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mendapatkan cinta Allah? Berapa nilai cinta Allah? Apa enggak kalah unlimitednya itu para jemaah? Kalau di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, itu adalah bicara pahala lipat gandaan semata. Tapi di bulan Zulhijjah itu bicara tentang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seorang hamba, maka luar biasa itu. Anugerahnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka para jemaah sekalian berbahagia, kemudian kita berpikir untuk jangan sampai
Zulqa'dah ini menjadi bulan yang dilalaikan sebagaimana bulan Sya'ban dilalaikan oleh orang-orang. Bulan Sya'ban banyak yang melalaikannya, akhir Ramadannya berantakan. Jangan sampai bulan Zulqa'dah ini menjadi bulan persiapan seharusnya untuk memasuki bulan Zulhijjah, kemudian banyak yang melalaikannya hingga akhirnya bulan Zulhijjah pun akhirnya banyak yang melalaikannya. Nauzubillah. Maka dibalik ketidakadaannya itu ibadah secara khusus, sholat tidak ada yang terkait dengan Zulqa'dah, puasa dan lain sebagainya, maka hati-hati, boleh jadi itu adalah ujian buat kita. Lalu di mana persiapannya? Apa persiapan Zulqa'dah itu? Wallahu a'lam, di antara hikmahnya para ulama ada yang melihat berjamaah bahwa puncak dari ibadah nanti di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, di mana kita membersamai orang-orang saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan cintanya, bahwa ternyata ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu akan mencapai puncaknya, yaitu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sudah tidak ada lagi yang mengotori cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maka sudah mulai dibersihkan dari bulan Zulqa'dah ini, hari-hari kita, kehidupan kita ini sudah mulai dibersihkan dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Kenapa? Allah memuliakan ini Zulqa'dah. Ya, sebagaimana ibadah haji para jamaah, mulai dari mulai dari mikot itu dia sudah membersihkan dirinya dengan perkara-perkara dunia. Ya, segala macam perhiasan tidak boleh ya dipakai, ditanggalkan semua. Cuma pakai kain ihram. Enggak boleh mencukur kuku, mencukur rambut. Untuk apa? Puncaknya sampai pada saat dia sedang berada di Baitullah, sedang dia berada di tawaf. Maka begitu juga dengan cinta kita akan kita persembahkan amal-amal soleh kita nanti di tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Puasa amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu akan sampai mencapai puncaknya, itu sebagai murni persembahan cinta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu benar-benar murni, tulus, suci, dengan kita bisa membersihkan diri kita dari kotoran-kotorannya yang sudah mulai kita biasakan ya melakukannya, itu sudah kita kosongkan sejak bulan Zulqa'dah, sehingga bulan Zulhijjah benar-benar tidak ada lagi ya yang membatasi, tidak ada lagi yang mengotori, yang menghambat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih susah para jamaah. Oleh sebab itu para jamaah sekalian yang berbahagia, bulan Zulqa'dah ini mumpung masih baru tanggal 10 ya, masih ada berikutnya untuk latihan kita untuk mengosongkan kotoran-kotoran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kosongkan dalam kehidupan kita, agar benar-benar memasuki bulan Zulhijjah nanti benar-benar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mempertanyakan para jemaah. Itu ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang sudah menetapkan ingin berkurban, lalu kemudian dia melihat ada hilal bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, lalu kemudian seseorang sudah meniatkan akan berkurban, maka janganlah dia memotong kukunya, janganlah dia mencukur rambutnya. Banyak orang bertanya, apa itu hikmahnya? Apa hubungannya para jemaah? Orang mau berkurban tapi enggak boleh mencukur rambut, enggak boleh mencukur kumis, enggak boleh mencukur kuku meskipun tidak haram para jemaah. Sampai ada yang mengatakan mungkin yang dimaksud enggak boleh mencukur kukunya hewannya kali Ustaz. Mungkin enggak boleh mencabut rambutnya itu adalah rambut hewannya, bukan kitanya. Kalau kita 10 hari enggak cukur kuku, bagaimana ini panjangnya? Kalau kita 10 hari kita enggak cukur kumis, bagaimana gondrongnya? Bagaimana rambut kita acak-acakannya? Mungkin itu hewan kali Ustaz. Terus kita pikir kapan ada hewan nyukur kuku, nyukur bulu? Tentu yang berkurban. Terus apa hubungannya para jemaah kira-kira? Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, sebagian ulama melihat hikmahnya bahwa agar apa yang kita korbankan itu bukan semata-mata uang yang senilai dengan seekor kambing, uang yang senilai dengan seekor sapi atau hewan kurban, atau bukan daging semata-mata yang kita persembahkan, tapi benar-benar yang kita persembahkan adalah ketaatan kita totalitas secara utuh, seutuhnya kita persembahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melarang kita untuk sesuatu yang menjadi fitrah kita.
Mencukur kuku itu adalah fitrah para jemaah. Sunanul fitrah, membersihkan kuku, membersihkan merapikan rambut yang ada dalam tubuh kita itu fitrah. Tapi Allah memintanya jangan larang. Rasul memintanya jangan larang. Apakah kita bisa menunjukkan cinta, ketulusan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kurban kita akan semakin bernilai, semakin utuh kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncaknya para jemaah. Sekarang kita sedang on the way, masih ada di Zulqa'dah. Terus kalau ini bulan Zulqa'dah ini kita lalaikan, kita tidak perhatikan rambu-rambunya, apakah berani para jemaah sekalian yang berbahagia kita kehilangan nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kehilangan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini barangkali yang bisa saya sampaikan, tidak kehilangan kesempatan kita di bulan Zulqa'dah ini untuk meraup banyak kebaikan sebagai persiapan kita untuk menuju puncaknya nanti di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Pak, terima kasih Ustadz. Masih ada waktu 5 menit. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari para jamaah ada yang mau bertanya, silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang mengikuti kajian hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam kajian ini. Sekian kajian kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.